Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Bapak Ibu, marilah kita belajar lagi. Kali ini kita akan membahas soal PJOK PPPK 2021, kompetensi teknis di 2022, persiapan tahap 3, uji jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Evolusi menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Beliau merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya diterapkan? A. Tes lisan. B. Penilaian praktek. C. Penilaian produk. D. Portofolio. Pembahasannya, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian ini dimaksudkan sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta berdasarkan produk hasil karya siswa. Penilaian produk dilakukan terhadap produk yang dihasilkan peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Kunci jawabannya adalah C, penilaian produk. Nomor 2, pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah A. Proses pengembangan atau pengembangan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. B. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. C. Proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. D. Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Pembahasannya, konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang mengatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi pembelajaran konstruktivistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Kunci jawabannya adalah A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nomor 3, membuat perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah A. Memperhatikan perbedaan individu siswa. B. Mendorong partisipasi aktif siswa. C. Mengembangkan budaya membaca. D. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan. Pembahasannya, respon yang diberikan siswa bisa tampak melalui sesuatu secara fisik, bisa juga tampak seperti motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Partisipasi aktif siswa dalam belajar tampak dalam kegiatan individu untuk berbuat sesuatu dalam memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh mencoba menyelesaikan latihan soal, tugas yang diberikan oleh guru. Bertanya kepada guru tentang materi yang dipahami, bersemangat dan bekerja sama dalam tugas kelompok, mengeluarkan pendapat untuk memecahkan sebuah permasalahan, memberikan pertanyaan, menanggapi pendapat orang lain tentang masalah pembelajaran, mencoba menemukan konsep-konsep dalam menyelesaikan hasil, pikiran, dan penemuan secara lisan, atau penampilan serta semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Kunci jawabannya adalah B. Mendorong partisipasi aktif siswa. Nomor 4, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa mengeluh karena mereka tidak dapat menerima penjelasan guru dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena guru tidak memberikan catatan di papan tulis maupun memanfaatkan media dan alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. Hampir semua siswa mengeluhkan hal yang sama. Berdasarkan situasi di atas, jika guru akan menilai konsep yang memiliki cakupan luas dan aspek penilaian yang harus diperhatikan, sesuai dengan karakteristik siswa, maka kecenderungan yang dimiliki siswa adalah A. Auditif, B. Afektif, C. Visual, D. Gustatif.
Pembahasannya, audiktif maksudnya jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, kata-kata, dan lainnya. Sedangkan pesan non-verbal adalah dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, bunyi tiruan, dan sebagainya. Efektif, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa yang belajar, tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Metode visual, media ini adalah media yang menggunakan alat gambar disebut proyektor yang menampilkan gambar atau teks di layar. Media menggambarkan bahwa ini bisa menjadi media prediksi seperti gambar diam dan prediksi gerak seperti film. Kunci jawabannya adalah C. Visual. Nomor 5, guru tidak cukup berbekal buku teks dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran, media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar. Sehingga pembelajaran menjadi kontekstual, guru tidak memulai dengan memberitahu siswa, menahan diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan ini merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses A. Menanya, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengobservasi, D. Mengasosiasi. Pembahasannya, mengumpulkan informasi adalah tahap ketiga dari tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik. Contoh mengumpulkan informasi atau mencoba, siswa melakukan eksperimen, siswa membaca sumber lain selain buku teks, dan sebagainya sampai di bawah ini ya, sampai siswa mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner. Kunci jawabannya adalah B. Mengumpulkan informasi. Nomor 6. Seorang guru hendak mengajar di kelas yang mempunyai peserta didik sebanyak 38 siswa. Di dalam RPP, guru merencanakan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan mode role playing. Untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah A. Pengaturan tempat duduk dibuat melingkar, B. Pengaturan tempat duduk dibuat setengah lingkaran, C. Pengaturan tempat duduk sebaris menghadap ke depan, D. Tempat duduk disingkirkan sementara. Dan pembahasannya, untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah tempat duduk disingkirkan sementara. Ya, jadi role playing itu biasanya kita menggambarkan ya, kita menggunakan drama sehingga membutuhkan tempat yang luas. Lebih baik tempat duduk dipinggirkan di pinggir-pinggir tembok. Nomor 7. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Guru harus menggunakan metode pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran beraneka ragam. Agar metode yang digunakan tepat sasaran sehingga proses pembelajaran berhasil, maka beberapa faktor harus menjadi pertimbangan guru dalam menggunakan metode tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu A. Karakteristik siswa, materi pembelajaran, indikator. B. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, indikator. C. Karakteristik siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator. Atau D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa. Pembahasannya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. 2. Karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. 3. Waktu yang digunakan. 4. Faktor siswa, peserta didik. 5. Fasilitas, media, dan sumber belajar. Kunci jawabannya adalah D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa. Nomor 8. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mempertimbangkan aspek perkembangan siswa. Salah satu aspek perkembangan siswa yang harus diperhatikan yaitu perkembangan motoriknya.
Perlakuan guru dalam proses pembelajaran yang mempertimbangkan aspek motorik siswa adalah A. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan usia. B. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan jenis kelamin. C. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kecerdasan. D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. Pembahasannya, perlakuan guru dalam proses pembelajaran yang mempertimbangkan aspek motorik siswa adalah guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. Jawabannya adalah D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. Nomor 9. Ada beberapa aliran psikologi yang memberikan pandangannya terhadap belajar, yaitu teori psikologi klasik, teori psikologi daya, teori mental state, teori psikologi behaviorisme, dan teori psikologi Gestalt. Kelima aliran psikologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan, terutama terhadap belajar. Salah satu aliran psikologi yang banyak mempengaruhi terhadap teori belajar yaitu aliran psikologi behaviorisme. Sehingga muncul teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme adalah A. Siswa belajar karena adanya stimulus sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. B. Siswa belajar karena adanya respon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. C. Siswa belajar karena adanya stimulus dan respon secara bersamaan. D. Siswa belajar karena adanya stimulus yang kemudian direspon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. Pembahasannya, belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap setelah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon, bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Sementara, bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Jadi jawabannya adalah D. Siswa belajar karena adanya stimulus yang kemudian direspon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. Nomor 10. Pemahaman guru terhadap teori belajar sangat diperlukan agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru memperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan ciri dan karakteristik belajar. Ciri dan karakteristik belajar ini berimplikasi terhadap kesadaran guru dalam melihat siswa belajar. Beberapa ciri umum kegiatan belajar yaitu pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang didasari atau disengaja. Kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan ketiga adalah A. Hasil belajar ditandai dengan perubahan pengetahuan. B. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. C. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku dan emosi. D. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku dan intelektual. Pembahasannya, ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. 3. Perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Kunci jawabannya adalah B. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Nomor 11. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. B. Sasaran dan pendidikan nasional. C. Fungsi pendidikan nasional. D. Arah kebijakan pembangunan nasional. Pembahasannya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan seterusnya. Kalau pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Sama ya. Jadi jawabannya adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nomor 12. Seseorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan guru dan masyarakat. Merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial. Pembahasannya, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sama guru, tenaga pendidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat secara luas. Kunci jawabannya adalah D. Kompetensi sosial. Nomor 13. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Sarana pengelolaan. Pembahasannya di sini. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, dan laboratorium, bengkel kaca, dan tempat bermain. 4. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kunci jawabannya adalah D. Standar pengelolaan. Nomor 14. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif. Pembahasannya, satu model siklus belajar adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan mengikuti pola tertentu yang terdiri dari 3 tahap, yakni tahap eksplorasi, tahap pengenalan konsep, dan tahap penerapan konsep. 2. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. 3. Pembelajaran konsep atau struktur adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi atau menemukan sendiri materi yang dipelajarinya, sehingga siswa dalam mengawali pelajaran dengan memanipulasi bentuk-bentuk konkret. 4. Struktur kognitif adalah proses mental dasar yang digunakan seseorang individu untuk memahami informasi. Kunci jawabannya adalah B. Peta konsep. Nomor 15.
Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, yaitu A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. Pembahasannya, dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal. Ialah kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam pengembangan diri, diantaranya pemecahan masalah pribadi dan kehidupan sosial, penanganan masalah belajar, pengembangan karir, dan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam ekstrakurikuler. Kunci jawabannya adalah C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk menyambut seleksi PPPK tahap 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.